Tapi kita lihat sesaat lagi nih akan seperti apa lagi pertandingan di game yang kedua. Apakah ini akan berakhir atau memang disamakan dulu kedudukannya oleh Navi. Jadi langsung saja game yang kedua kita berangkat menuju ke Land of Down. Karena Land of Down lah yang akan menjadi saksi bagi game kedua kita. RRQ di game pertama tampil dengan sangat-sangat baik, tapi reset dulu nih. Sekarang tukeran kan, Assassin Lancelot dipegang sama teman-teman dari RRQ. Ya, dan ya kita harus melihat nih sebenarnya untuk tempo permainan dari Selena itu sendiri kan. Kita tahu ini hero yang Skinnya lumayan mirip ya serem. si ini Apalagi Harit kalau sama sampai mendapatkan Granger. kesempatan snowball. Itu yang harus kita nantikan dari Navi, apakah mereka sanggup untuk membuat skenario di mana Ukir bisa snowball dengan Selena aja atau minimal dapetin Parsa ada di bawah bro, di bawah. Tapi kalau gue tambahin, tawan tapi gue tambahin dikit om, kalau Selena itu serem dalam tanda kutip kalau row-nya kena. Nah kalau misalkan nggak kena itu juga agak susah loh, karena deliver damage Selena dia by range. Yap. Tapi ini adalah set talent emblemnya yang memang sudah digunakan oleh masing-masing tim. Tanknya pakai itu ya yang ngurangin spell cooldown untuk jungler dan juga biar bisa flickernya uptime-nya lebih enak. Builder's Blessing pasti dipakai untuk bisa membuat Selena ini lebih mobile lagi, untuk mobilitas tinggi untuk bergerak entah ke EXP nanti atau bahkan untuk gold lane. Sedangkan ternyata ada Festival of Blood yang dipakai oleh Shiva. Early game bagus Navi. Enggak juga. Sama sih menurut gue, seimbang menurut gue. Kan. Sementara untuk apalagi Selena kan gambling, kalau Ero nggak kena udah dia nggak bisa ngapain. Pull yourself together, dia bisa flicker dengan lebih cepat nanti, apalagi kalau dapetin stack Idok. Aman. Gak ada objektif juga sih, nggak masalah. Wow, gak buang spell juga. Masih berhasil selamat Idok untuk kali ini. Aduh kena Ero. Masih stay tersebenarnya bisa orangnya connect. Zunes jadi korban. Oh my god, pas masuk banget dari skill 2-nya buta, abis. dari row yang hadir dari bagian belakang. Bad timing. Pastinya dari Zunes. Pas banget juga momennya di mana Turtle muncul. So Navi mereka akan setup lebih cepat. Ya dan mereka berhasil harusnya. Anjir, pahit banget. Yang pertama dengan tadi setup dadakan ya. Pokoknya kalau ada Selena setup dadakan aja, siap aja pokoknya orang-orang. Ya. Apalagi tadi tumbangnya juga hampir di menit yang kedua ya. Jadi tidak ada kesempatan tadi untuk Zunes mungkin bisa join lagi, sehingga Turtle emang harus diberikan. Dan itu Selena sangat cepat untuk bisa membantu pengambilan dari Turtle juga. Dan audience prediction kita ternyata jatuh ke tangan RRQ nih ya untuk prediction di game yang kedua. 76% Lim. Junes. Oh mungkin karena Ter-Ero, dampak bro. dari game pertama om. RRQ mendominasi habis kan. Jadi ya pool dari suaranya juga akan berpindah. Cuma di game kedua nih Ukir Selenanya juga boleh-boleh nih. Dia selalu bisa melepaskan arrow dari titik-titik buta pemain-pemain RRQ loh. Contohnya kayak tadi dari belakang. Dari area RRQ-nya sendiri yang gak akan expect akan ada Abyssal Roar di bagian sana. Dan ketika ada Selena, mid-nya ini enak banget om. Mereka menang kiri kanan. Scan buat claim. Mid control ya, yang kita lihat sekarang juga bagaimana trappingnya untuk membuka vision juga. Bejir. Beli WDP di lemon.top.id guys. Pemain RRQ harus ngambilin trapnya juga, selain daripada harus bisa menghindari arrow yang dilepaskan dengan Ukir nanti Pak Pulung. Yap, Idok udah level 4, Idok siap untuk bisa menyedot siapapun nantinya ya. Dengan satu implosion yang emang dia miliki. Siapa yang satunya baru? Nggak tahu gak? Nyaman, aman, tentram, damai di dalam. Gak hafal namanya. Kayaknya lagi ditahan gak aja hafal sih suara juga. implosionnya kalau memang gak dapetin. Cuman yang satunya Pak Pulung sama ini kan. Kayaknya berdiri di. Yap. Zunes kepada lain. Zunes berhasil gak? Tapi satu terakhir. Zunes selamat. Zunes dapat save. Wow, itu Zunes, bisa aduh gak bisa permainan baiting. yang cukup baik tadi. Terus Selena datang Timing sama puncher yang sangat-sangat perfect membuat dia ya, gak Selena tumbang doang sama sekali. Tapi baru lagi nih om. Bukan Genius One, bukan Starlium, tapi Concentrate om. Yeah. Atau ngincer untuk lifesteal ternyata nih. Tapi Karca memang benar-benar langsung pressure juga EXP yang tidak Major sustain deh, kayak concentrated. Oke, tapi Andoryu Udah ulti. gak mau maju. Terlihat Res yang memang sudah standby loh. Sudah standby dah. Joy boy. Kalau kita lihat dari setupnya sebenarnya itu masih ada implosion. Panos Slash. Dia bilang, sakit banget Pedro Astrakan. Dia langsung dikeluarkan namun kepada Turtle. Menjadi satu orang yang benar-benar ngedempetin pula ke arah Dia nggak ada CC sih, cuman Idoknya jangan sekarat juga nih. Mereka mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke area dari Turtle. Abis melemparkan, aduh retrinya miss. Perang menang tapi, perang menang. Untung ada Harit anjir, lumayan bantu damage. Di tengah-tengah player dari Retri. hanya menjadi notifikasi. Retrinya miss, tipis banget itu. Terlalu panik sih menurut gua, nggak usah panik. Musuhnya juga nggak ada yang nangkepin Joy-nya, Lance menurut gua. Terlalu panik menurut gua Retri tadi. Ketika momen-momen objektif Turtle ataupun Lord dan sebagainya om. Gak slow. Ya mereka kayak ready banget ya untuk pengambilan objektif seperti itu.
Tapi RRQ juga mereka cukup banyak invest pemain ya. Jadi secara kuantitas kita melihat tadi RRQ mereka sangat menang. Karena bahkan Toy juga join untuk. Tapi untung dapat kill juga sih, jadi Di masih sejauh seimbang. ini Navi mereka masih cukup bisa berimbang di early game. Tinggal bagaimana apakah kembali nih arrow dari Ukir bisa kena ke siapa dulu targetnya. Karena Shiva Saknya di Scarlet nama di Joy. bagian top ditinggal Toy. dengan Toy, Bang. Nah, ini yang gue maksud tadi nih Om. Karena kita sempat bahas War X dari Lancelot kan. Kalau pakai Fury Hammer jadi lebih lama, Zuneski nggak pakai Fury Hammer Om. Dia langsung ke War X dan jadi duluan. Ini sekarang retringnya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi diganggu oleh Idok. Sekarang Federasi Udah flicker berbeda. Selena. Kilya masih berusaha untuk dia juga berhasil Aman. menyamakan diri. Vengeance tadi terlihat dari Rest. Hampir terjebak di area outer turret mid. Masih ada flicker tapi ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dan sekarang lihat gempuran dari RRQ menuju ke arah gold lane. Yap, Stipe tertekan, Stipe dalam bahaya. Stipe benar-benar disambangi oleh dua player sekaligus. Zaman Force tadi terlihat di area dari gold lane. Cuman nggak ada korban sama sekali ya. Bahkan sekarang lihat dari RRQ mereka mau motion mapnya. Yap. Tarik lagi walaupun nggak ada korban. Oke, Junes, 1v1 situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area Ya aman aman dari sih kayaknya Junes. enggak. Ini tower Ini kita soalnya matchup yang dapat cukup atas ini ya. kan. Harit Dengan aja. tempo pengambilan objektif Walaupun saja. Kalau turtle-nya kita lihat dapat spotnya coba juga, untuk dimainkan apa-apa. dengan RRQ. Sekarang masih Karena bisa Shiva balikin memang gitu loh. pressure, bahkan untuk top turretnya harus hilang sekarang bagi Navi, tapi setup di turtle. Ini mungkin yang 5 bisa versus 5 nih, Navi versus adalah 5. menang di turtle. Seharusnya lebih strong RRQ ya kalau 5 versus 5 Ya, kayak sudah gini. di dua Kena. dan incar untuk Karena 340. Seharusnya belum Ada buang Abyssal Trap purify. juga tadi langsung dikeluarkan. Staffnya Sementara low. sekarang di area tengah coba lihat Zunes. Hampir Oke, please, saja. oke. Dan tidak ada lagi Sondros dan berhasil solo mati kill Zunes. tadi dari Andoriu. Zunes harus merasakan akibatnya. Masih Bahkan final kuat sih, sniper tapi ada dari Harit. Riven. Dan sekarang kayaknya sudah join dalam pertempuran PDS lagi dikombinasikan dengan zaman Force. Tarsnya pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk Sakit waktu tuh yang Toy itu. lama. Apro gagal untuk bisa melindungi sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hitnya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Ido. Oke, Idok sebentar sekarang coba lihat resnya pun terjebak. Resnya diambil Abyssal Arrow-nya connect karena Rins mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat turtle-nya nggak akan dilepas walaupun Masih ada pressure ulti kan, dari TG? Vision Oh, nggak ada ya? tetap terbuka dan RRQ bisa kontes kali ini. Yap, sekarang pertempuran yang akan kembali terjadi. Apro-nya sempat bisa mengeluarkan apa Guardian connect tadi karena dua player, tapi sekarang Apro-nya malah langsung menghilang. Curi, Turtle please. belum jadi milik siapapun. Zaman Force mungkin sesaat lagi akan selesai impact-nya. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Junes. Rins-nya berhasil untuk kabur. Toy. Andoriu juga bisa mengejar tadi ke arah dari Toy, di mana Toy-nya sekarang masih berjuang untuk bisa Wah, menyelamatkan mati. diri satu terakhir, tapi Toy Mati sama Res. bisa kabur. Kejar Res, Mid. mendadak Oh, hadir. enggak di Andoriu tanah down. Timing flicker yang begitu baik dari Res karena pertukarannya terhadap Andor ini. Dan lihat pergerakan Junis cepet banget, dia langsung clear ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun dikontrol. Walaupun hati-hati, Oke, Kar sama sakit sekali. juga nih. Aduh. Waduh, dan konik pula Junes. Anjir pahit banget Zunes ini tadi. Spear of Destruction di game yang Gara-gara pertama ngedash, dibalaskan oleh anjir. Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah junglernya. Jauh loh itu Tapi tadi. ini lumayan sakit juga ya ternyata. Pahit untuk Karcha banget sendiri dari sama tadi untuk ya. berhadapan Lagi sial kah kena arrow mulu. Assassin, berhadapan dengan Lancelot yang sudah ada di Arrow-nya itu posisi bukan posisi arrow yang ini guys, menurut gua arrow-nya itu bukan arrow yang bagus tadi itu. Arrow-nya cuman dia Zunesnya nggak pahit aja ngedash. Terus juga dan bahkan Seharusnya nggak punya kena. badan yang rela untuk tumbang Apro juga. Jadi Lagi lama sial, waktunya anjir. proses untuk menembakkan Apro dan Karsnya Zunesnya lagi sudah sial. mulai bisa menggangin hero-hero. Terlepas daripada itu tank, bahkan untuk Assassin sendiri pun itu damage-nya dia sangat besar sekali. Ya untuk Farlane-nya pun masih belum ada adegan manjangin lane ya dari keduanya. Buset RRQ deh. masih biarin Haritnya farming, dari Zunesnya juga belum kontrol dari landing jauh. Dan gue rasa memang akan ada tim fight di arah mid. Siapapun yang ngebongkar midnya duluan, mereka akan lebih untung. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ya, offensif bagus banget, tapi sekarang Idok kurang ke kiri sedikit tadi Idok ya. Kiri dikit Anginnya kedorong dong tadi tadi kena. Kars. Anginnya kena. Wush, udah kena tadi. Anginnya udah berasa ya. Tapi itu dia. Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh. Jangan salah. Pada Mereka TNG. sering banget mendapatkan Kita menang di kemenangan ketika CCTG. Idok yang pakai heavy system, entah itu untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat Sekarang juga mungkin nih. dari Karsnya sendiri yang hanya akan menunggu dulu nih opening kapan nih kira-kira ada closure yang mungkin bisa tercipta juga, jadi dia baru bisa masuk nanti Pak. Oke. Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem. Ada Arlot juga sih buat setup. Slow ada dulu, dua tapi Idok tukang setup. ketahuan, Idok terlihat.
ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak, tiba-tiba Ukir udah ngelepas raw-nya nih, ngedekat entah kenapa ya kalau Goldman itu lebih sering kena, lebih sering ngedeketin raw. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya, gue juga tahu niatnya mau hindarin, tapi malah ngedeket. Biasanya kayak gitu tuh kejadiannya, entah Goldland, entah jungle. Tapi kalau jungle tank enggak, jungle assassin aja nih spesifik. Itu kayak ini ya, teori-teori hipnotis ya, sama kayak Franco juga kan biasanya. Tapi ya ini ada Lord harus yang bunuh siapa ya? Lord yang keluar yang memang masih jadi Gak tarik mungkin ulur lah dia. ya. Selena mati tuh. Aku ngeliatnya sekarang Navi kayak Low banget Selena. di Ukir Ukir, sampai flicker loh dia. Low. ya. Dia pakai Gak mungkin yang ulti pertama, Gatot jadi sih, satu soalnya transformasi rugi yang kalau gimana. ulti Gua Gatot. Kalau udah denger flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada Rince loh yang flicker. Salahnya Rinsnya Purify nih, Li. Bukan Makanya Flicker. itu yang bikin gue kayak udah kehipnotis Posisi gitu. Joya Rince udah itu tahu sering sih. banget pakai flicker ke depan soalnya kan. Tapi Apakah ternyata Rins tadi akan menjadi Ukir. duta flicker, Lim? Duta flicker Hampir kah? sih. Jangan bilang Rin Hampir. mau ini Joy-nya. dapat tapi. Oke, depan yang lain Andoryu. Dapat nice. So udah pakai skill kan? Gak ada Gak Joy sih. Mau tidak mau Lord. Idok buka aja nih Gatot atau siapa gitu atau Cici. Buat nge-pressure mereka setengah darah gitu pasti mundur gak sih mereka? Dari Lord tersebut. Bikin sekarat gitu biar mereka gak berani maju. 45. Sementara Navi nggak akan berhenti, nggak akan Biar Zunesnya ini bisa secara free gitu, bro, mereka maksud mau gua. kontes. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk Ararki. Bisa Kok mendapatkan reset? Lord ke reset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsnya menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federal Strike sudah terlihat. Nah, Lordnya dapat. harusnya berhasil diamankan dan Zunes. Ye berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Yoji. Waduh, kena 2 orang tapi belum begitu berasa. Apa? Bahkan sekarang dibalikin kah? Diputerin Res, minus final. res. Santai gak sih? Berkembang ke arah satu player, tapi Resnya Si jauh tadi tuh ya. berhasil mundur untuk Apollo-nya. Aduh, langsungnya sampai sekarang. Sebuah follow up damage yang begitu baik. Idok Bahkan ada dapat satu lagi tadi, single ya. leper tadi dari Idok mendorong. Gak apa-apa, Idok tukar sama Saif. Tadi soalnya tadi dia gak ada puri kan, langsung si Idoknya nge-flank jadi. Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap Sive di bagian belakang. Dengan Soalnya si Saifnya nggak ada puri. tidak ada purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas. Di mukbang jadi sama Nggak Tegi. peduli siapapun di depannya, yang penting Sive tertangkap. Jadi bagus banget ya. Kayak ngebuang flicker pun tapi yang tumbang itu adalah Sive Bapak. Aduh kena. Jeng. Gak ada ulti Joy. Waduh, oke. Sementara sekarang Res, yang lain. Kok nggak sakit ya? Dulu lah, sambil jalan. Joy? Udah biasa. Ah emang udah gak Coba sakit? Terjadi di dua lokasi yang berbeda loh. Midnya tadi ada pressure dari Andoryu, atasnya pun lagi didorong oleh teman-teman dari RRQ. Gak sakit ya? Ini penguasaan mid harus benar-benar jeli nih untuk keduanya. Tergantung sebenarnya dari Andoryu, jangan sampai juga dia kembali terpick off ya kan. Tadi sayang banget ketika dia lagi ada di bagian topnya, ternyata dia di-game juga dengan dua pemain sekaligus. 3-3-2. Cari rate-nya ya masih Pas lebih banget besar lagi, daripada 3-3-2. 69%. Angka yang bisa kita bilang cukup signifikan ya, hampir mendekati, bahkan sudah melewati 70% sekarang. Wih kan terusnya emang iya. Untuk RRQ. Dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan lane untuk Navi ini harus bersiap-siap, Andoryu akan di-ganking berkuat. Jangan sakit mah deh. Waduh. Kembali Jangan ada bawa itu Bayam. lagi deh. Kembali turun tempo. Tapi Zunes. Zunes udah siap menabrak nih, kita lihat. Oh, aman kalau res Akan mah. menjadi milik siapa? Gak bakalan Dari diwakilin. Purple Buff ini karena sudah standby tapi barusan Purple Buff menjadi milik dari Zunes. Ngeflank Karsnya itu bisa Idoknya bersama ada mengatakan konsil. dia Itu bakal save-nya lu banget di bersama bantai dengan Mares Sive. Gir. Gak mau dia pakai purinya soalnya. Kerugian begitu besar. Gara-gara dia ini. Walaupun resnya pun menghilang tapi Toys tidak Gara-gara jauh dia sekarang simpan puri, masih dia tadi mati, Gir. mendekatkan jarak Mati. ke Kars. Solo kill. Apa Grangernya dihajar sama Arlot, gak ada yang bisa ngapa-ngapain, gak ada yang bisa bantuin. Arlotnya free banget. Tapi Kondos, apa yang terjadi? Tapi Kan di dash 2 kali dong. Satu kata full, bahkan sekarang Andoryu. Mending enak aja tuh ultinya pakai ulti Toy. Dari Toy-nya masih belum muncul untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oh, tapi bunuh juga bisa sih. Ukirnya pun down. Aman. 2-0. Dan mereka hidup 2, Tadi gak bisa dapat end. RRQ, tapi setidaknya untuk Tadi bisa sekarang end, masih ada cuman Sive yang bisa nggak tahu defense kenapa. kembali. Wah, gue bertanya-tanya. Gue pikir tadi mau di-end pakai ulti Harit. Tadi hit ke arah base-nya. Apakah itu bisa menjadi end game? Tapi nggak apa-apa. Ada Lord. Dan fokusnya
mungkin call-nya atau command dari RRQ-nya adalah kill orangnya. Oke, maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus secara objektif. Cuma ya kita akan reset lagi, kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lord-nya muncul. Harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak, Om. Ya, betul. Tadi solo kill yang manis juga ya dari Andoryu sendiri tadi untuk bisa mendapatkan Zunes. Tapi ya sejauh ini kita melihat RRQ snowball effect yang mereka dapatkan. Mereka harus bisa jauh lebih lagi mungkin untuk memaksimalkan. Lordnya harus nggak boleh keunggulan kecuri yang sini, mereka harus dapatkan. nyantai Apalagi banget mereka nih punya Lordnya. Idok, mereka punya Tiger dengan Implosion yang dimana Selagi mereka Idok bisa sembunyi, dapat mereka yang pasti sedang takut berjalan keluar guys. sendirian juga, tidak perlu nunggu Granger tuh, rame-rame. Grangernya udah keringat dingin itu Tapi kita melihat sama Tigreal, perform seriusan Rest gua. yang menurutku di game kedua ini sangat luar biasa. Idoknya nggak muncul, dia pasti nggak muncul, gue yakin. Nggak berani nge-damage sangat pasti. mahal sekali dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top base star dari Navi ini. Oke. Tuh Idok nge-flank kan. Yang mulai di setup. Konsil Dok. Aduh mati. Aduh, Aduh, Lordnya kecuri. Apa yang terjadi? Idoknya tapi nge-flanknya terlalu jauh menurut gue. Apronya pun menghilang. Dia bisa retain nggak? Menari, tapi tidak untuk waktu yang lama. Toynya Bisa ada berhasil lance. dilumpuhkan dengan sangat cepat. Idok tertinggal. Lordnya kecuri, Ada tapi satu Lordnya bisa bonus di-clear, tapi maksud tidak gua guna untuk bisa terlalu jauh mengungkap tapi pergerakan. nge-flanknya. Andoryu save the day kali ini ya. Kita tahu Tapi Navi nge-flanknya tadi terlalu jauh menurut under gua. pressure banget. Oke lah Tapi ya nge-flank ketika retribution buat dari pressure. Andoryu Cuman jauh. dapetin Lordnya, seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang. Seharusnya dari Lordnya itu. nggak usah disekaratin Rasa kayak gitu Lordnya menurut juga gua akan kalau lumayan memang sih. Idoknya mau nge-flank. Rakas, udah mulai So melawan. jauh kan. Waduh, Mungkin Karsnya Lordnya sudah nggak usah mulai di mendekat. Karsnya mau commit. ngejar kah? Enggak ternyata. Kalau memang Karena Idoknya jauh. mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Kan miscom sih menurut gua Tapi di situ. Lord yang free sebenarnya Om. Soal Lordnya di burst sama RRQ. Tuh. Juga ya. Dan kalau kita lihat dari replaynya Rest Gue pikir Lordnya dipakai yang buat ternyata bait terkena gitu. visual arrow tadi Ternyata dan enggak, instant di pick burst. secara langsung. Dan sementara untuk lini belakangnya diganggu ya. Karena ada Andoryu juga yang masih. Kalau Lordnya dipakai buat bait, oke lah posisi Idoknya di situ. Ya, sebuah gameplay yang sangat manis tadi untuk Navi juga di mana mereka Lordnya bukan dipakai buat bait. di mana targeting dari Visual Arrow Ya tadi. miskom sih menurut Dan gue baru itu. dibilang, kita baru mention tadi Rest ini bagus banget buat targetnya ke belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold di depan dan tidak sanggup untuk menuju ke belakang, hasilnya bisa berbeda. Ternyata Navi masih ada chance untuk bisa menangin dari depannya. Makanya nih. Pokoknya mata di Andoryu deh. Gua ngerasa Idok nih kalau memang dia susah untuk masuk belakang ya. Kenapa nggak coba untuk nge-backup aja Om? Dia bisa untuk nempel ke arah Zunes loh, nunggu Andoryu masuk dan Andoryu. Licin. Selamat loh. Dia Andoryu ya. Licin banget nih. Oh. Kayak mau ditangkap pun lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Tekan dari Ukir juga. Jadi lumayan masih terbuka lah. Dan map dari Navi sendiri masih cukup terang untuk bisa langsung ditabrak dari RRQ. RRQ bahkan yang harus lumayan sangat berhati-hati nih. Karena sampai sekarang sekali saja mereka misstep. Ini mereka akan kepanis dan itu pun pasti sangat besar ya. Karena untuk game time-nya pun ini sudah hampir di menit yang ke-18 nih. Iya, Itu iya. Rins Respon time-nya bakal lama bisa banget dapet ini. tuh. Dan gue, row-nya connect lagi. Kena error Res. Res masih berhasil pergi. Res sebentar. Wow, Dia Zunes. udah ulti. Lugar tadi terlihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang Ih, sakit waktu banget untuk si Toyota Toy, berdiri Cok. dan Ada apa dua? mendapatkan Idok. Apa lansia sama itu? Mati sih. Idok masuk klik reverse. Nah, Grangernya udah nggak bisa tuh kalau tanknya mati. Kombinasi langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan Mati 3 3. player dari Navi. Sisa 2 orang Sebuah doang. hal yang begitu luar Seharusnya biasa nggak bisa dari Idok. defense sih. Menurut gua ya. Mengeluarkan Purify Toy masih ready untuk team fight. Rins masih 30 ready detik untuk bisa team end fight. ini. Karena Lord yang belum ada. Andoryu tertangkap. Lo. Andoryu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas tersebut, tapi Rins berusaha untuk bisa menjago. Namun, untuk sekarang harus merasakan akibatnya ke Federalized Track keluar. Untung Joya miss. Dan tidak. Joya juga ini. This is Rins. Aman. This is Rins dan game yang kedua milik RRQ.